Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Prasetyo Jati, NIM 202107200014, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A. Di dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif pendidikan agama Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya secara lebih rinci. Apa itu PAI? Ya, pendidikan agama Islam merupakan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya jalan hidupnya sehari-hari dalam kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Tujuan ini memberi arahan-arahan yang nyata untuk membangun karakter dan kecerdasan yang dituntut meliputi 1. Kecerdasan otak atau kognitif. 2. Kecerdasan aspek-aspek kehidupan meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Peran keluarga dalam pendidikan. Peran keluarga dalam pendidikan sangatlah penting, yaitu sebagai pendidikan dasar bagi anak, terutama ibu, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Selain itu, peran orang tua sebagai sumber pemberi kasih sayang dan kekuasaan, pengasuh serta pemelihara, tempat untuk mencurahkan isi hati, pengatur dan pelindung terhadap dunia luar. Jadi, orang tua di sini sebagai konseling atau pembimbing kepada anaknya sehingga terjalinnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak sehingga perkembangan pada si anak dapat terpantau. Aspek lain dalam peran pendidikan. Selain peran orang tua, ada juga dari peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, diwujudkan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan rasa tanggung jawab. Sekolah tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang memerlukan jasa pendidikan. Dalam pengalaman, sekolah tetap merupakan sumber informasi yang paling utama dalam kepercayaan. Adapun aspek yang berperan lainnya dalam pendidikan yaitu guru, kepala sekolah, staf serta jajarannya, dan masih banyak aspek lainnya. Prinsip pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup berkenaan dengan prinsip pengorganisasian yang akhirnya memungkinkan pendidikan untuk melakukan proses perubahan yang menuntut perkembangan individu, dikemukakan oleh Paul Lengran tahun 1986. Terus, menurut Sarjan Kadir, prinsip pendidikan seumur hidup, gagasan dasarnya adalah pendidikan harus dikonsepkan secara formal sebagai proses terus-menerus dalam kehidupan individu, mulai dari kanak-kanak awal sampai dewasa. Pokok dalam pendidikan seumur hidup. Seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir, untuk di setiap kesempatan belajar sepanjang hidup mereka. Semua itu dengan tujuan 1. Membangkitkan dari kemunduran pendidikan
2. Memperoleh keterampilan yang baru. 3. Meningkatkan keahlian. 4. Meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati. Kelima, mengembangkan kepribadian mereka dan beberapa macam tujuan lainnya. Tujuan pendidikan seumur hidup dengan konsep pendidikan agama Islam. 1. Untuk membentuk manusia pembangunan yang berakhlakul karimah. 2. Membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. 4. Dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. 5. Dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa. 6. Mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur. 7. Mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia. 8. Akhirnya untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Lingkungan yang mempengaruhi pendidikan seumur hidup. Dalam mencapai pendidikan seumur hidup, diperlukan pergaulan yang merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik seseorang. Pergaulan semacam ini dapat terjadi dalam 1. Hidup bersama orang tua, nenek, kakek, atau adik, dan saudara lainnya dalam suatu keluarga. Kedua, itu berkumpul dengan teman sebaya. 3. Bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, dan di mana saja. Perkembangan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini disederhanakan menjadi 2, yaitu lingkungan pendidikan di sekolah dan lingkungan pendidikan di luar sekolah. Sebagaimana pendapat Abuddin Nata, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu pendidikan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah. 2. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. 3. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Kesimpulan. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life atau pandangan dan sikap hidup seseorang. Konsep pendidikan seumur hidup adalah kemampuan yang dimiliki oleh para penanggung jawab pendidikan dalam mendidik anak-anak didiknya karena kemampuan yang dimilikinya. Jadi, pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui proses mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, yang dalam kerangka lebih lanjut diwujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan inilah yang menjadi esensi dari perwujudan pendidikan seumur hidup. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.